くないわけじゃないんですけど。限界を攻める大丈夫？静まる奥村アシュフォードは。そうだ、この作戦にもHalo para animers yang taunya cuma rebahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini Mimin akan menceritakan atau membahas salah satu anime summer terbaru kali ini, yaitu anime romance yang berjudul Jigen no Ririsa yang sekarang udah nyampe ke episode ketiga, guys. Nah, buat kalian guys ya yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode anime terbaru kali ini, langsung saja siapkan minuman, kencang-kencangan dalam, dan yaps, tanpa banyak bacot, langsung saja kita ke alur ceritanya. Selebew. Di sore hari, Ririsa menjelaskan pada Mikari bahwa Masamune akan memotret untuk kostum pertama kali Ririsa. Meski dirinya sedikit malu, tapi itu takkan menghentikannya untuk menunjukkan pada semua orang betapa dirinya itu mencintai Lilil. Mendengar itu, Mikari menganggapnya sebagai cinta dengan cosplay, dan sekarang dia pun mulai mengerti. Ririsa yang mengajak Mikari untuk cosplay dengannya. Masamune yang berkata jika Mikari itu tidak akan mau karena dia adalah model, tapi ternyata Mikari mau melakukannya. Mendengar itu, tentu saja mereka berdua terkejut, yang mana Mikari akan melakukan apapun kalau bisa membuat Masamune jatuh cinta pada dirinya. Dan dia juga akan mengawasi Ririsa, karena pada saat Mikari bertanya apakah Masamune menyukai seseorang, yang mana saat itu Masamune diam sebentar sebelum menjawab pertanyaannya, karena Masamune pasti selalu melihat cosplay Lilil yang Ririsa gunakan. Dengan itu Mikari merasa Masamune telah jatuh cinta pada Ririsa. Jadi hanya ada satu hal yang bisa dirinya lakukan, yaitu menggunakan cosplay dan membuat Masamune jatuh cinta pada dirinya. Ririsa yang menawarkan Mikari untuk menjadi cosplay Miriella. Tentu saja si Mbak Mikari ini nggak mau, guys. Watashi, Liliel yaritai. Mikari memaksa agar dirinya saja yang menjadi Lilil. Ririsa yang nggak ngerti kenapa Mikari sampai sebegitunya mau menjadi Lilil. Mikari tidak memberitahu alasan sebenarnya. Dia beralasan bahwa dirinya sangat suka Lilil. Dengan itu karena jiwa Ririsa ini pasti polos banget. Alhasil dia langsung membuka kostumnya dan memberikannya pada Mikari agar dia mencobanya. Mendengar perbincangan mereka berdua, tentu Masamune nggak kuat nahan, guys. Karena sepertinya dia itu agak malu menggunakan jejak boba Ririsa. Alhasil Mikari pun mau menjadi Miriella. Mikari yang bertanya apakah Masamune juga menyukai Miriella. Tentu saja dengan jiwa wibunya yang sangat overpower, Masamune menjelaskan semua tentang Miriella. Karena dia sudah menjadikan Lilil sebagai waifunya, Masamune pun menjadikan Miriella sebagai adiknya. Tapi Mikari tidak mau menjadi cosplay yang hanya dianggap sebagai adik Masamune. Tapi karena setidaknya Masamune itu menganggap Miriella seksoi dan kawaii, karena mungkin masih ada kesempatan, mau nggak mau dia pun memilih menjadi Miriella. Dengan itu Ririsa pun akan mengukur tubuh Mikari, karena dirinya akan langsung membuat kostumnya sepulang sekolah. Mikari yang emang udah keburu untuk menggoda si abang Masamune, dia pun bertanya berapa lama kostum itu akan selesai. Ririsa yang mengukur dan merasa jika kostum tersebut tidak membutuhkan banyak kain, Ririsa pun memutuskan bahwa kostum tersebut akan selesai malam ini. Masih. Di keesokan harinya di sekolah, Ririsa yang sepertinya masih menjahit. Kebetulan Mikari juga baru masuk ke ruang klub manga. Di sini Ririsa berniat untuk mengukur boba Mikari lagi. Mikari yang bingung siapa cewek tersebut. Masamune menjelaskan jika dia itu adalah Ririsa yang menjadi Lilil kemarin. Dia menjahit semalaman dan menyelesaikannya di sekolah. Di sini Ririsa yang membuatnya dengan sangat detail seperti di manga dan anime. Mikari yang bertanya kenapa Ririsa sangat seserius itu. Bagi Ririsa, satu jahitan bisa mengubah keseluruhan visualnya, seperti di manga yang selalu menonjolkan putingnya, sedangkan di anime detail tersebut dihilangkan tapi warnanya menjadi lebih bagus. Jadi menurut Ririsa, mengikuti desain anime akan menjadi lebih autentik. Karena para penggemar manga mungkin sangat peduli soal bagian desain tersebut, Ririsa ingin membuat cosplay yang menggambarkan desain karakternya dari setiap sisi. Itu dirinya lakukan agar si cosplayer terlihat lebih mirip dengan karakternya.
Sebenarnya mengetahui semua itu, Mikari merasa Ririsa itu sangat hebat. Dia merasa cosplay lebih sulit dari yang dirinya kira. Tapi secara nggak diduga, kostum yang Ririsa buat bentuknya itu malah di luar prediksi BMKG anjir. 私はこっちに着替えるんで。 Merasa jika kostum tersebut di luar ekspektasinya, Mikari tentu nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi dirinya itu tidak mau kalah dan mau nggak mau harus menggunakan kostum tersebut. Setelah itu mereka pun langsung ganti kostum. Sedangkan Masamune hanya bisa duduk pasrah menunggu rezekinya yang akan datang. Asli cuk, menang banyak nih orang. Mereka berdua yang saling adu sempak, adu boba. Aduh, nggak ngerti lagi gua. Dan lama-kelamaan mereka berdua terlihat semakin akrab. Bahkan Mikari meminta Ririsa agar berhenti memanggil dirinya Tachibana. Mikari meminta agar Ririsa memanggilnya Mikari aja. Setelah itu di sini Ririsa membantu Mikari memasang kostumnya. Setelah Mikari melihat dirinya sendiri di cermin, baginya dia itu sudah terlihat jauh berbeda dari dirinya yang asli, bahkan sampai terlihat tak mengenali dirinya sendiri. Mikari berharap itu membuat Masamune memandangnya berbeda, sadar bahwa Masamune tidak jatuh cinta pada dirinya yang sekarang. Dengan itu Mikari akan berubah. Dan ya, inilah hasil dari kerja keras Ririsa yang gak tidur semalaman guys. Baru saja melihat mereka berdua, Masamune merasa seperti terkena pukulan keras hingga membuat dirinya tersungkur. Hada, untung gua masih kuat. Masamune memuji Mikari yang sangat sempurna menjadi cosplay Mirella. Melihat Masamune yang memerah saat memandangnya, baginya itu merupakan sebuah kemajuan. Tapi ya, tetap saja kedua mata Masamune tertuju kepada Mbak Lilil yang OP-nya nggak ada lawan. Meski Mikari tidak tertarik dengan manga tersebut, tapi yang Mikari kagumi adalah karakter Mirella. Dia jatuh cinta pada Asford setelah diselamatkan olehnya, tapi hatinya itu sudah cinta pada Lilil. Tapi dia tetap berteman dengan Lilil dan tidak pernah memberitahukan perasaannya pada siapapun. Mirella itu mirip dengan dirinya, jadi Mikari tak bisa membencinya. Selama dirinya bisa membuat Masamune melihat dirinya dengan ekspresi yang agak malu, gobloynya, Mikari malah bertanya apakah Masamune suka pantatnya. Masamune yang nyatanya merupakan seorang laki-laki normal tentu mengiyakan hal tersebut. Alhasil Mbak Mikari ini langsung berpose dengan menonjolkan pantatnya guys. Masamune lalu berkata jika dirinya sangat menyukainya. 10 tahun Mikari menunggu, akhirnya dia bisa mendengar Masamune bilang suka pada dirinya. Tapi ya hanya dengan cara tersebut yang bisa dirinya lakukan untuk membuat Masamune memperhatikan dirinya. Mikari sangat bersyukur dirinya bisa mencoba cosplay. Setelah itu Ririsa lanjut mempersiapkan pose mereka untuk foto kostum. Dan sebagai seorang model, kontrak model Mikari itu tak akan memperbolehkan Mikari melakukan pemotretan di luar kontrak. Tapi karena itu adalah kesempatan dirinya untuk diperhatikan oleh Masamune, jadi Mikari bodoh amat guys. Tapi setelah melihat beberapa pose yang dipersiapkan oleh Ririsa, ternyata lanjut ke sesi pemotretan, yang mana jika Mikari merasa malu dia boleh berhenti kapanpun dan Ririsa yang akan menggantikannya. Sebagai rival untuk memperebutkan cinta Masamune, tentu saja Mikari lebih baik malu daripada membiarkan Masamune jatuh cinta pada Ririsa. Masamune yang menerima satu masalah udah nggak kuat malam bertambah satu lagi. Dengan itu dia akan menggunakan teknik rahasia, berpura-pura menjadi pria dengan hati murni yang tak bisa tergoda rayuan mereka berdua. Untuk gaya pose yang pertama, pose kali ini tidak terlalu brutal guys. Mereka melakukan pose saat Lilil dan Mirella melakukan penyembuhan dengan cara memegang tititnya. Itu titit. Ternyata bagi Lilil, boba itu adalah pemberi kehidupan, jaringan suci yang mewariskan energi kehidupan pada bayi. Dan tanpa banyak bacot mereka langsung mempraktekkan pose tersebut. Melihat hal tersebut membuat hidung Masamune keluar kecap akibat dirinya menahan nafsu pada mereka berdua. Melihat Masamune yang sepertinya tergoda dan menyukai pose tersebut, Mikari pun tanpa pikir panjang langsung melakukannya.
Masamune yang memuji pose Mikari yang sama persis seperti Mirella di manga. Dan kali ini giliran Lilil yang akan diberi infusi mana oleh Mirella, yang mana Mikari itu hanya tinggal melakukan gerakan yang sama seperti Ririsa tadi. Tapi kali ini agak beda, yang mana desahan Ririsa itu sangat mantap hingga membuat Mikari jadi nggak fokus. Tapi bagi Masamune itu adalah pose yang sama persis seperti karakter asli mereka di manga. Alhasil Mikari pun mengulang pose meresahkan tadi, yang mana kali ini dia nggak tanggung-tanggung langsung menggunakan kedua tangannya. Ashford. Dengan itu modarlah si Mamang Masamune. Mikari yang nggak terima karena Masamune terlihat lebih birahi saat melihat Lilil. Nggak terima, Mikari pun meminta agar pose dirinya diulang kembali. Tapi udah tahu Masamune udah hampir modar melihat pose meresahkan sebelumnya, malah terjadi hal yang tak terduga, yaitu Mikari tak sengaja terjatuh dan membuat kostum mereka berdua tersangkut. Anjing, Ririsa yang meminta bantuan Masamune karena wadah boba mereka berdua udah saling nyangkut. Tapi di sini Mikari kayak nggak sudi gitu. Tapi karena emang dalam keadaan darurat, mau nggak mau dia pun meminta Masamune untuk membantunya. Merasa nggak percaya rezeki yang sangat melimpah jatuh kepada dirinya lagi. Di sini Masamune mencoba membuka, tapi itu sangatlah sulit. Ririsa lalu menyuruhnya agar membuka pengait yang ada di bawah ketiaknya, tapi secara nggak diduga. Singkat cerita, setelah Masamune sadar dari pingsannya, di sini mereka bertiga langsung membahas tentang manga Lilil, yang mana Masamune terkejut karena Mikari benar-benar paham soal Mirella. Dengan itu Masamune menganggap Mikari sebagai wibu juga, karena sepertinya Mikari itu sudah melupakan soal manga. Jadi Masamune sangat senang bisa membicarakannya dengan Mikari lagi. Mendengar itu Mikari pun mulai paham bahwa dirinya sangat ingin membuat Masamune menyukai dirinya, tapi dirinya tak mencoba sama sekali hal-hal yang dia sukai. Cosplay telah membawa Mikari ke dunia yang disukai oleh Masamune. Melihat keagrapan mereka berdua, Ririsa terlihat seperti cemburu gitu guys. Dia lalu berterima kasih karena Mikari sudah berfoto bersama dirinya. Tapi Mikari pun berkata bahwa Ririsa tak bisa menggunakan fotonya karena itu bisa melanggar kontrak modelnya. Tapi sekarang Mikari jadi paham alasan kenapa Ririsa menyukai cosplay. Bahkan dirinya tak keberatan untuk melakukannya lagi. Singkat cerita, setelah Mikari pergi, Ririsa bingung dengan perasaan apa yang telah dirinya rasakan tadi. Meski mereka tak bisa menggunakan foto Mikari, tapi karena stok foto mereka cukup untuk menjadi kostum, Ririsa pun mengajak Masamune untuk membuat kostum dan menjualnya di event cosplay. Singkat waktu, di malam harinya nampak satpam yang tengah memeriksa keadaan sekolah, yang mana ternyata Masamune dan Ririsa tidak pulang guys, yang mana mereka akan mengedit foto di ruangan klub sampai jam 10 malam. Terlihat Ririsa yang mulai memilih foto yang akan mereka gunakan. Setelah itu mereka memasukkan ke aplikasi dan melakukan editing. Gilanya lagi, mereka mempunyai 500 foto yang harus diedit. Buset, Masamune yang mulai khawatir karena itu lebih lama dari perkiraannya, yang mana satu foto itu butuh waktu 5 menit. Ririsa yang sepertinya mulai menyerah untuk melakukan editing, tapi di sini Masamune menyemangatinya agar Ririsa tidak menyerah. Masamune memegang tangannya dan berkata bahwa mereka akan melakukannya bersama. Karena suara Masamune sangat keras, itu membuat satpam mengecek ruangan mereka, tapi karena kuncinya tidak ketemu, jadi dia pun langsung membiarkannya. Dan yap, situlah akhir dari anime Jigen no Ririsa episode ketiga. Nah, buat kalian yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode berikutnya, makanya pantengin terus channel Anime Senpai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Slepeu.